Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulillahil karim. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana beliau telah memberikan kita nikmat iman serta nikmat kesehatan, sehingga kita masih bisa berada di tempat ini menghadiri rangkaian acara ceramah agama pada sore hari ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang memiliki syafaat, dan insya Allah syafaat beliau sampai kepada kita dan keluarga kita di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Kasih Binadi kelas 2A Gorontalo, yang saya sebut nama beliau Bapak Haji Kasdin Lato Sarjana Hukum. Yang kami hormati Ketua Harian Badan Takmirul Masjid Lapas kelas 2A Gorontalo, yang saya sebut nama beliau Bapak Muhammad Jamal Moduto SE, beserta seluruh jajaran Badan Takmirul Masjid At-Taubah Lapas kelas 2A Gorontalo. Dan kami informasikan bahwa yang akan memberikan tausiah pada sore hari ini yaitu Al-Ustadz Al-Mukarram Bapak Kimandama LC, yang insya Allah sebentar akan tiba dan akan bergabung dengan kita pada sore hari ini. Dengan melafazkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, rangkaian acara ceramah agama pada sore hari ini kami mulai. Dengan memohon ridho dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, marilah sama kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan ditilawahkan oleh saudara Usman Mahmud. Kepada saudara kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم
وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikianlah tadi lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang telah ditilawahkan oleh saudara Usman Mahmud. Kepada saudara kami ucapkan terima kasih. Dan kami ucapkan selamat datang kepada Al-Ustadz Al-Mukarram Bapak Kimandama LC MPD yang dengan kesekian kalinya bisa hadir di tempat ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita langsung saja pada acara berikutnya, yakni kuliah 7 menit yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Hamid Paneo. Kepada Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin liyujra'u ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiyadakumul maut faqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaka wa akun minas salihin wa la yu'akhirullahu nafsan idza ajalha wallahu khabiru bima ta'malun. Shadaqallahu alal azim. Yang kami hormati Bapak Kasih Binadik selaku Kasih Binadik Kota Gorontalo, yang kami sebut nama beliau Bapak Kasdin Lato Sarjana Hukum, yang kami hormati Bapak Ustadz Bapak Kimandama SIMPD, yang kami hormati Bapak Ketua Ta'mir Masjid Lapas kelas 2A Kota Gorontalo, serta seluruh jamaah yang insya Allah hadir pada sore hari ini. Insya Allah kita sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, syukur alhamdulillah
marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Maha Besar Ilahi, sebab dengan izin Allah kita diberikan oleh Allah kesehatan dan kekuatan, sehingga kita sama-sama masih berkumpul di tempat yang penuh mubarakah ini demi melaksanakan kegiatan yang kita laksanakan tiap 1 minggu 2 kali yang kita laksanakan di lapas kota Gorontalo ini. Salawat serta taslim semoga tetap tercurah atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah sampailah kepada kita yang masih mengikuti jejak beliau. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, kita manusia dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam keadaan bersih. Diharapkan oleh Allah, diminta oleh Allah kita kembali kepadanya dalam keadaan yang bersih, sesuai dengan hadis Rasulullah, al-Islam nadifu fatanadafu fa'innahu jannata illa natif. Islam itu bersih, tidak akan masuk surga kecuali orang yang bersih. Jadi jamaah kaum muslimin, kebersihan di sini dua. Di samping kita bersih rohani, bersih juga jasmani. Itu orang yang mendapatkan kejayaan surga. Karena sekarang ini, zaman sekarang ini banyak manusia mulia di mata manusia itu, tetapi sungguhnya mereka hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Tapi alhamdulillah kita hadir pada saat ini, mungkin di mata manusia hina, tapi sungguhnya insya Allah kita di mata Allah kita mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah, amin. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, karena di sini tidak ada kegiatan yang kita laksanakan, hanyalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertambah tahun, bertambah umur kita, semakin banyak dosa yang pernah kita laksanakan, dan kita tidak ketahui bahwa semakin dekat kita ke liang kubur. Oleh sebab itu, sebelum kita dicopot oleh malaikat maut atau Israel, kita bertobat dengan noda dan dosa yang pernah kita laksanakan. Kapan kita bertobat? Kalau bukan sekarang, nanti kapan? Di masjid mana kalau bukan masjid At-Taubah? Di masjid mana kita bertaubat? Ini adalah masjid At-Taubah, tempat kita untuk bertaubat dengan adanya dosa yang pernah kita laksanakan. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, begitu banyak manusia melaksanakan ibadah, tapi mereka dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Mengapa? Karena kesombongan mereka di dalam beribadah. Tetapi sekian banyak manusia sesungguhnya melaksanakan segala hal-hal yang tidak diinginkan, tetapi Allah masukkan di dalam surganya Allah karena taubatan mereka. Namanya taubat nasuha yang tidak pernah diulangi. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, persiapan apa yang kita lakukan sebelum malikil maut datang? Tentunya amal kebajikan. Dan kira-kira selama kita hidup di dunia ini, apakah amalan yang selama kita kerjakan dari dulu sampai sekarang, apa sudah diterima oleh Allah atau tidak? Jamaah kaum muslimin, sebab amalan ada sedikitnya ria di dalam lubuk hati, sesungguhnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah menerima itu adalah amalan yang murni, yang sungguh-sungguh dia bertobat kepada Allah karena Allah, bukan karena manusia. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, orang yang beruntung di dunia dikatakan oleh Rasulullah adalah orang yang dipanjangkan umurnya, tapi sungguh banyak amal kebajikan yang dilaksanakan. Khairun nasa man tala umur wa asuna amaluhu. Beruntunglah orang yang diberikan umur panjang, tetapi sungguhnya banyak kebajikan yang dilakukan selama hidup di dunia. Wasaran nasa man tala umur wa sa amaluhu. Tetapi sangat merugilah manusia diberikan oleh Allah umur panjang, tetapi tidak dipermuliakan untuk melaksanakan amal kebajikan.
Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu sekarang ini kita introspeksi diri. Sudah amalan apa yang pernah diterima oleh Allah? Semua amalan kita laksanakan di dunia ini tidak ada yang tahu sudah diterima atau belum, sesuai dengan keyakinan kita. Jamaah kaum muslimin, karena Nabi kita telah bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan merubah suatu nasib kecuali dirinya sendiri. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu sikap kecuali dirinya sendiri. Biar bagaimana penceramah Pak yang berdiri di sini, biar penceramah profesional dari mana, tidak bisa merubah kita punya diri Pak. Tetap kembali kepada diri kita masing-masing. Oleh sebab itu, sisa hidup kita ini mari kita introspeksi diri untuk melaksanakan segala amalia-amalia yang kita biasa laksanakan, diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita selalu menjaga apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hanya 5 menit atau 7 menit, mungkin hanya di sini apa yang saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika ada yang benar sesungguhnya itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jika ada yang salah itu dari pribadi saya sendiri, saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi kuliah 7 menit yang telah disampaikan oleh Bapak Hamid Pandeo. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan dan arahan dari Kasih Binadi Kelapas kelas 2A Gorontalo yang saya sebut nama beliau Bapak Haji Kasdin Lato. Dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Sama kita hormati, kita muliakan beliau al mukarram Bapak Haji Kimandama MPD. Ya Pak Hamid Pak Neo ya. Betul. Pak Hamid hafal betul. Kemudian kami hormati Ketua Harian, kemudian seluruh pengurus Badan Takmir Masjid yang insya Allah para jamaah dan pemirsa yang live streaming hari ini, semua kita dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Kamis, seperti biasa kita kembali berkumpul di tempat ini dalam rangka program pembinaan keagamaan. Salawat serta salam mari kita aturkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah curahan rahmat serta syafaat beliau sampai kepada kita di yaumil akhir nanti. Baik jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini bahagia rasanya ya ketika mulai dari MC berbicara, kemudian Pak Ustadz Hamid berceramah, suaranya ini menggema bagus. Kedengaran enggak ini? Dengar ya? Bagus enggak? Terima kasih sama Pak Direktur PDAM ya yang sudah Jadi ini teman-teman yang sudah berkontribusi, artinya apa yang kita sampaikan di tempat ini insya Allah akan sampai ke luar, sampai kemana-mana. Karena kenapa? Kita live streaming di media sosial. Kalau suaranya seperti ini, berarti apa yang kita sampaikan dia nyampe. Jadi walaupun Pak Ustadz Hamid tadi tak putar-putar dia,
Jangan ketawa Pak. Suaranya itu menggema dan sampai kepada teman-teman kita yang berada di luar tempat ini. Karena kedengarannya bagus, ya. Suaranya sudah mulai. Nah, berarti ada proses kebangkitan, ada proses perubahan yang terjadi di sini. Nah, ini tentunya rusak dulu kan. Rusak baru jadi yang baru. Rusak berarti hancur. Hancur bangkit jadi yang baru. Ini seperti kita juga ini. Ya. Jadi tidak ada juga manusia itu kemudian dia berubah itu tanpa ada proses juga kehancuran itu. Rusak, hancur, jadi baru dan betul-betul berubah. Termasuk kita semua yang ada duduk di tempat ini. Nah, kalau dulu ada kawan kita namanya Beng Beng, tahu? Tahu. Ini luar biasa, ya. Tetapi proses perubahan itu perlahan tapi pasti. Dan insya Allah pekan depan beliau akan ceramah atau kultum di tempat ini. Ya. Ya. Insya Allah. Ini adalah bagian dari proses kebangkitan itu. Ketika terjadi keterpurukan, kemudian bangkit, ini adalah bagian proses itu. Dulu ingat teman kita, namanya Kem. Tahu Beng? Kem. Sampai saya pindah ke Bualemo, di sana juga dia tetap bangkit seperti ini. Dia kultum, dia memberikan tausiah kepada sesama teman. Nah, ini sebelum beliau pindah ke Palu, ya, minimal 10 kali dulu kultum. Ya, harus target begitu, tidak boleh dikurangi. Ya, ada juga kawan kita siapa yang sering imam ini. Dulu dia Salamon. Nah, tapi Salamon saya akui, kalau saya putar videonya ketika dia menjadi wali nikah terhadap adiknya, luar biasa. Kalau saya putar, baru jempol itu, semua panggil Pak Ustadz sama beliau. Ya. Nah, ada lagi satu, Asgar Khan. Ya. Asgar ini petualang. Ya. Jadi dia dulu terpuruk karena melakukan lintas medan. Ya, terbang kemana-mana, Luwuk, Palu, Kalimantan, Tarakan, balik lagi sampai di Gorontalo, tibalah di sini. Nah, ini Asgar gitu. Insya Allah beliau juga akan meninggalkan kita di tempat ini, kemudian berbaur dengan masyarakat yang lebih luas. Tapi sebelum itu juga minimal 10 kali juga harus kultum. Melakukan kaderisasi terhadap teman-teman yang lain untuk kultum. Jadi tugasnya Beng Beng dengan Asgar ini ke depan ini. Ya. Oke. Sedikit lagi ya. Sedikit lagi 2 menit saja. Tadi jumpa dengan Pak Ustadz. Pak Ustadz sampaikan sehat walafiat, sehat walafiat. Pak Ustadz tanya, ternyata baru habis operasi. Ya, saya bilang saya baru habis operasi mata kemarin. Jadi saya tidak ikut kemarin kan gitu. Saya sampaikan bahwa sebenarnya nikmat Allah yang berikan pertama itu adalah sempurna. Jadi ingat itu Pak, apa yang Allah berikan kepada kita, jaga baik-baik. Itu sempurna Pak. Ya, tidak ada kurangnya. Bukan berarti juga sekarang berkurang, ya, tetapi paling tidak bergeser sedikit. Artinya kan mata ini setelah operasi kan ada buatan manusia yang tempel-tempel di mata. Apa yang terjadi? Saya tidak boleh lagi angkat beban yang lebih dari 5 kg hari ini. Karena takutnya copot. Tidak boleh dekat-dekat dengan orang barokoh.
Ya, tidak boleh naik kendaraan dengan kecepatan yang anginnya kencang. Berarti kan berkurang. Kalau bapak-bapak kan tidak. Mau angkat 100 kilo masih boleh. Ya, yang belum operasi. Boleh, ya. Kecuali opa-opa. Sudah berkurang di lutut, ya. Sum-sumnya itu sudah mulai berkurang. Maka itu harus disyukuri, ya. Nikmat Allah mana lagi yang harus seperti itulah, ya. Jadi apa yang sudah ini syukuri, jaga itu amanah, ya. Saya kira mungkin itu, karena nanti insya Allah Pak Ustadz akan kupas lebih jauh. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi sambutan dan arahan dari Kasih Binadik Lapas kelas 2 Gorontalo, dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan kepada beliau kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Secara selanjutnya marilah sama kita dengarkan tausiah atau ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Al-Mukarram Bapak Kimandama LC MPD. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. فقال الله عز وجل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih. Sadaqallahul azim. Pertama yang terhormat Bapak Kasih Binadik, Bapak Kasdin Lato Isha. Yang kami hormati pengelola Masjid At-Taubah. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua para petinggi yang ada di depan ini semoga diberi kesehatan oleh Allah, diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh masyarakat warga Lapas Gorontalo yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi keistiqomahan, dan semoga cepat keluar dari tempat ini. Alhamdulillah, yang Mbak Amin lumayan banyak ya. Berarti pengen keluar Pak ya? Masya Allah, Alhamdulillah, amin. Pertama-tama marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita diberi nikmat, agar kita diberi kebahagiaan oleh Allah. Jadi bersyukur itu supaya orang bahagia. Jangan menunggu bahagia baru bersyukur. Ya. Jadi bersyukurlah kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan
supaya kita diberi kebahagiaan oleh Allah. Karena kalau kita bersyukur atas nikmat yang Allah beri, berarti kita lapang dan menerima apapun yang Allah berikan kepada kita. Makanya ada satu kata, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas semua keadaan apapun yang Allah berikan kepada kita. Sehingga dengan nikmat syukur itu mudah-mudahan bertambah taat kita kepada Allah, ya. Mengisi waktu yang Allah berikan kepada kita di tempat ini, seperti yang disampaikan oleh Ustadz sebelumnya, pemberi kultum, bahwa mengisi dengan amaliyah salihah, mengisi dengan amal-amal kebaikan, supaya apa? Supaya waktu kita tidak sia-sia. Karena Allah mengatakan wal asr innal insana lafi khusr. Demi waktu bahwa sesungguhnya manusia itu dalam keadaan yang merugi. Illal ladzina amanu wa amilus. Masya Allah. Sudah mulai banyak hafalannya Pak ya? Alhamdulillah. Jangan nambah hafalan yang lain Allah lupa. Ini yang susah. Nambah lupa ya. Tapi semoga bertambah dan semakin kuat dan semakin banyak hafalannya, supaya seboleh moba imam ya. Insyaallah. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kenapa kita Pak harus bersolawat kepada Rasulullah? Di setiap keadaan, di setiap, apalagi disebutkan nama Nabi, maka jangan pelit-pelit mengucapkan solawat. Bisa jadi dengan solawat yang kita baca akan banyak hal-hal yang tak disangka-sangka akan datang kepada kita. Ya, jadi apalagi mulai sebentar malam apa sebentar malam ini? Malam Jumat. Dapat ingat malam Jumat di rumah Ustaz. Oh, enggak apa-apa, sabar. Ya. Masya Allah. Maka di malam Jumat dan hari Jumat itu disunnahkan memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu adalah merupakan kebaikan bagi kita semuanya, karena perintah salawat itu adalah merupakan perintah dari Allah, bahkan dalam Al-Quran disampaikan, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah saja dan malaikat bersolawat kepada Rasulullah. Bagaimana dengan torang? Bagaimana dengan kita umatnya yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bahkan di akhir hayat kehidupannya yang dia ucapkan adalah ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Semoga salawat yang kita baca akan menjadikan syafaat bagi kita semuanya pada hari kiamat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya masuk ceramah, saya mau tanya dulu, apa kabar semuanya, Pak? Sehat? Sehat jasmani, sehat rohani, sehat popoji? Oh, tidak. Semoga sehat popojinya. Amin ya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan kita ini, Pak, kita tidak pernah terlepas yang namanya khilaf dan salah. Tidak akan pernah terlepas dari yang namanya dosa. Angkat tangan yang tidak punya dosa. Ya. Ustadz,
seorang ini yang banyak dosa. Allahu Akbar. Ustadz, siapapun di dunia ini semuanya punya dosa. Termasuk yang berbicara ini pun banyak dosanya. Maka kita semua ini adalah para pendosa, tetapi Allah Subhanahu wa taala memuji kita, Pak. Memuji kita semuanya. Apa kata Allah? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu, kalau bahasa Al-Quran terjemahannya adalah biasanya orang dengar, sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertobat. Tapi sebenarnya Pak, kalau ingin mendalami makna itu adalah sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang berdosa lalu kemudian bertaubat atas dosanya. Allah. Jadi orang ini Pak, mohon maaf, ya bisa jadi disampaikan tadi mungkin hina di hadapan manusia, tapi tidak ada yang tahu bahwa di hadapan Allah kita mulia. Di semua orang mungkin melihat dari nampak wajah kita ini Pak, mungkin wajahnya paling banyak dosanya, tapi dorang tidak lihat, dorang tidak menyaksikan bagaimana kita menangis di tengah malam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lalu menyesal atas dosa yang kita lakukan di alam dunia ini. Jadi boleh maaf Pak, jangan pernah merasa bahwa diri ini yang paling hina. Tidak, jangan. Tetapi Allah memberikan, Allah terbuka pintunya untuk kita semuanya. Allah mengatakan innahu kana tawwaba. Mohon maaf Pak, kenapa disebut tawwab? Tawwaba itu karena Allah itu adalah penerima taubat. Bukan taubatnya satu kali, tapi berkali-kali. Tawab itu adalah menerima taubatnya orang berkali-kali. Ustadz, apakah boleh bertaubat berkali-kali? Boleh. Mawali. Allah kan mengatakan tawab. Tawab itu adalah menerima taubatmu walaupun beberapa kali. Jadi hadir muliakan Allah, jangan pernah berhenti bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu disebut dengan hablum minallah. Hubungan kita dengan Allah dekat Pak. Jadi jangan pernah merasa bahwa kita ini jauh dari Allah. Tidak. Allah mengatakan Allah itu selalu dekat dengan hambanya. Maka orang ini jangan merasa bahwa saya ini Ustadz, kayaknya Allah so tidak sayang. Tidak Pak. Sebenarnya dengan kita ditempatkan di tempat ini adalah bagian dari kasih sayangnya Allah kepada kita. Setuju? Jadi di sini Jo. Janganlah Ustaz. Betul Pak ya? Jadi hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ini mencintai kita semuanya. Jangan pernah merasa bahwa kita ini dibenci oleh Allah, tapi Allah mencintai kita semuanya walaupun dalam keadaan apapun. Boleh maaf Pak. Mungkin pernah dengar satu kisah, ada seorang pendosa yang membunuh sampai 99 orang. Pernah dengar ya? Tapi dia Masya Allah, dengan keinginan setelah 99 itu ada rasa penyesalan, lalu kemudian ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia meminta, bahkan mencari-cari orang yang bisa menuntunnya untuk bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Ternyata dia dihijrahkan oleh Allah. Saya peringkas waktunya. Dia dihijrahkan oleh Allah untuk bertemu, untuk datang ke satu tempat yang dimana tempat itu disitulah orang-orang saleh yang akan menuntunnya untuk bagaimana menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hadirin muliakan Allah, apa yang terjadi Pak? Ini sudah bertobat dia Pak, sudah niat ingin bertobat, tidak lagi melakukan kesalahan dosanya. Apa yang dia lakukan? Dia berjalan
berjalan menuju ke tempat yang orang arahkan itu. Silahkan menuju ke tempat sana. Di sana engkau akan dituntun bertobat. Belum sampai Pak, ya, di Poledungga, Mualim Hulondalo, belum sampai di Poledungga di Tambatilio Pak, di tempat dia akan dituntun untuk bertobat itu, mati di tengah jalan, meninggal Pak. Ini belum beramal ini orang, ya, di Pulau Ngamali, di Pulau Tabia dan lain sebagainya. Ulan tu kan Pulau Tabia, alhamdulillah. So jaga mulai mengaji, alhamdulillah. So ikro berapa? Alhamdulillah Ustadz dari awal masuk di sini ikro 1. So 1 tahun abodebo ikro 1. Tapi alhamdulillah Ustadz ikro 1 so di ujian. Berarti mau naik ikro 2. Alhamdulillah Ustadz. Ba'wau nun puputaria Ustadz. Karena hurufnya sama, cuman beda di bondo iyo. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Masya Allah. Saya kembali ke yang tadi. Hadir muliakan Allah, ketika dia meninggal dunia dalam perjalanan menuju ke tempat di mana dia akan dituntut untuk bertobat, dan dia sudah punya niat bertobat kepada Allah. Malaikat Pak, dua malaikat turun. Malaikatul rahmah dan malaikatul azab. So bingung dorang. Siapa ini yang mau baangka pada dia ini? Apakah malaikatul rahmah atau malaikatul azab? Apakah dia ini akan dimasukkan ke dalam surga atau akan dimasukkan ke dalam neraka? Menurut bapak-bapak masuk apa dia Pak? Masya Allah. Masuk? Belum beramal ini di Pulau Ngamali. Masuk surga ya. Ini bingung surga mau neraka nanti. Allahu Akbar. Apa yang terjadi Pak? Taubatnya itu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kesungguhannya itu dia menuju ke tempat yang dimana dia akan dituntun. Itu adalah pahala dia setiap derap langkahnya. Setiap langkahnya menuju ke tempat itu pahala. Allahu Akbar. Jadi kalau ada di sini Pak, ada amal kebaikan, gas. Ambillah kesempatan itu. Orang tidak tahu amalan mana yang Allah akan membuat kita dimuliakan oleh Allah. Boleh begitu Pak? Terjadi, hadirin muliakan Allah, apa yang terjadi? Diukurlah tempat itu Pak, diukur DP tampah. Mana yang lebih dekat, mana yang lebih jauh, apakah dia ke tempat dia akan bertobat itu daripada langkahnya yang dia tinggalkan dari maksiat. Masya Allah. Ternyata Pak, setelah diukur, dia sudah dekat dengan tempat dia akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka malaikat rahmah yang membawa ruhnya lalu kemudian dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Jadi jangan pernah merasa hina di muka bumi ini. Karena kenapa? Allah memuliakan kita. Biarlah manusia menghinakan kita, tapi di hadapan Sang Allah kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi belum mau Pak, semua orang ini sama. Orang ini sama Pak. Bapak yang duduk, kami yang berdiri, semuanya ini sama di hadapan Allah. Apa yang membedakan kita Pak? Yang membedakan di antara kita adalah buat takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah di antara orang semua ini, seluruh manusia yang ada di muka bumi ini, adalah orang yang bertakwa di antara kita Pak. Allahu Akbar.
Jadi orang yang bertakwa itu sering disampaikan ini di setiap khutbah Jumat. Orang yang bertakwa itu adalah yang mengerjakan perbuatan baik dan meninggalkan perbuatan buruk. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Karena itu bekal yang terbaik, Pak. Takwa itu adalah bekal yang terbaik. Wa tazawwadu fa inna khairu zadit taqwa. Berbekallah kita semua karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Allahu akbar. Bapak Ibu, kok Bapak Ibu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ciri orang yang bertakwa itu adalah, sampai jam berapa saya? Lagi? 5 menit lagi. Ciri orang yang bertakwa, Pak. Ini mudah-mudahan kita semua ada di situ. Ciri orang yang bertakwa salah satunya adalah yaitu wal afina 'anin nas, memaafkan kesalahan orang lain. Allahu akbar. Sambil kita, mohon maaf Pak, memaafkan kesalahan orang lain, toh toram pun jangan gengsi mau minta maaf. Minta maaf sama orang tua kita, minta maaf sama istri kita, minta maaf kepada anak-anak kita, minta maaf kepada siapapun yang telah kita berbuat salah kepadanya. Lalu kemudian di saat yang sama pun orang memaafkan kesalahan orang lain. Itu adalah cirinya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mau memaafkan kesalahan orang. Siap memaafkan kesalahan orang lain, Pak? Siap, Pak? Nah, salah satunya memaafkan itu, satu, memaafkan lalu kemudian tidak menghukuminya. Yang kedua adalah memaafkan lalu melupakan kesalahannya. Nah, ini yang susah, Pak. Ini yang susah. Saya Ustadz sudah maafkan, tapi saya belum lupa apa yang dia bikin pas saya. Oh, sakit itu, Pak ya? Di mana? Masya Allah. Sakitnya tuh di sini ya. Oh, Masya Allah. Tapi ada yang paling istimewa, Pak, yaitu memaafkan lalu menutup rapat-rapat kesalahannya, tidak disampaikan kepada orang lain. Dia itu Uti ada kuat meminta makanan pak kita. Kenapa Pak suara begitu? Ada yang di sini begitu? Baru kalau ada dia dapat kiriman, dia mau sambunyi sup. Ya maafkan saja. Boleh begitu memaafkan? Boleh Ustadz, kalau saya dapat kiriman, saya mulia ke sana Allah. Allahu Akbar. Tetapi maafkanlah siapapun yang mungkin pernah berbuat buruk kepada kita. Lalu kemudian apa yang kita lakukan? Tutupilah kesalahan itu, tutupilah aib itu. Mohon maaf, itulah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Orang ini, Pak, banyak aibnya, banyak kesalahannya, banyak dosanya, tapi apa? Allah masih muliakan di hadapan manusia. Kenapa? Karena Allah masih tutup orang pe aib. Sehingga belajarlah untuk mulai memaafkan kesalahan orang lain, lalu tutup rapat-rapat kesalahan itu dan jangan diumbar, jangan dikarlotakan ya kepada orang lain. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan belum mampu, Pak. Sudah banyak kali saya hadir di tempat ini, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini adalah tempat yang baik untuk bagaimana menjadi pribadi yang lebih baik. Lalu kemudian keluar dari tempat ini, insya Allah pun kebaikan yang sudah selama ini dilakukan, mudah-mudahan itu akan terus melekat di dalam diri kita. Masya Allah. Saya lihat ada masa depan yang cerah di tempat ini.
Mudah-mudahan keluarga kita yang akan kita datangi, yang akan kita temui ketika kita akan keluar, mudah-mudahan mereka pun berdamai dan menerima kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kita tutup dengan doa. Mohon bisa mengaminkan dan betul-betul khusyuk mengaminkan, karena tidak ada yang tahu doa dari lisan siapa. Allah mengabulkan permohonan kita. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunilah kami, ampunilah dosa kami ya Allah, dan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangi, cintai keduanya sebagaimana keduanya menyayangi dan mencintai kami di waktu kami kecil ya Allah. Allahumma la tada' lana zamban illa ghafartah, wala haman illa farrajtah, wala daynan illa qadaytah, wala maridan illa syafaitah, wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaytaha ya rabbal alamin. Allahumma iftah lana abwabal khair, abwabal ni'mah, abwabal sihhah, abwabal afiyah, abwabal maghfirah, abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa azabal akhirah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirlah tadi doa, maka berakhirlah pula rangkaian acara ceramah agama pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Al-Ustaz Al-Mukarram yang telah menyampaikan tausiah pada sore hari ini. Kita tutup dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Demikian